Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelas A ingin menjelaskan materi mengenai fungsi dan jenis lingkungan pendidikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alifatun Nabila Sajabila dengan NIM 2202 1030 1033 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nafa Amalia dengan NIM 2202 1030 1018. Saya Yusuf Salmaminia dengan nomor NIM 2202 1030 1027. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian lingkungan pendidikan. Sebenarnya lingkungan adalah merupakan bagian dari kehidupan manusia. Seseorang melakukan hubungan timbal balik atau diskriminasi melalui di dalam lingkungan. Lingkungan secara dibagi menjadi yang pertama yaitu lingkungan fisik dan lingkungan non fisik. Selanjutnya pendidikan adalah lingkungan berlangsungnya proses pendidikan lingkungan yang pendidikan yang merupakan bagian dari lingkungan sosial. Yang selanjutnya yaitu pengertian lingkungan pendidikan menurut para ahli. Yang pertama yaitu Ki Hajar Dewantoro. Beliau mengatakan lingkungan pendidikan merupakan permintaan dalam kehidupan anak-anak. Yang maksud adalah bahwa pendidikan mengarah semua kekuatan ada di dalam agar peserta didik sebagai manusia dan masyarakat dapat mencapai keselamatan yang tinggi dan kebahagiaan hidup. Yang kedua yaitu menurut Sukidjo Notoatmojo. Beliau mendefinisikan secara umum lingkungan pendidikan adalah segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain baik individu, kelompok ataupun masyarakat sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan. Jadi lingkungan dapat memberikan pengaruh positif dan pengaruh negatif terhadap perkembangan jiwa anak, sikapnya, akhlaknya, dan perasaan agamanya. Positif apabila memberikan dorongan terhadap keberhasilan proses pendidikan itu. Dikatakan negatif apabila lingkungan menghambat keberhasilan pengaruh tersebut, terutama datang dari teman sebaya dan masyarakat lingkungannya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang jenis lingkungan pendidikan. Manusia selalu dipengaruhi oleh 3 lingkungan pendidikan utama, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat di sepanjang hidupnya, dan ketiganya disebut sebagai pusat pendidikan. Yang pertama ada keluarga. Menurut Ki Hajar Dewantoro, suasana kehidupan keluarga merupakan tempat yang sebaik-baiknya untuk melakukan pendidikan orang, pendidikan individu maupun pendidikan sosial. Keluarga merupakan lembaga pendidikan tertua bersifat informal yang pertama dan utama dialami oleh anak serta lembaga pendidikan yang bersifat koordinator. Anggota keluarga bertanggung jawab melihat, memantau dan merawat, melindungi dalam perkembangan anak. Yang kedua ada sekolah. Tidak semua tugas mendidik harus dilakukan oleh orang tua dan keluarga, terutama dalam ilmu pengetahuan dan keterampilan. Oleh karena itu, orang tua menitipkan anak-anaknya ke sekolah formal. Cara ini merupakan satu alternatif yang mungkin dilakukan sesuai situasi dan kondisi sekolah. Yang pertama adalah pengajaran yang mendidik, yaitu pengajaran secara serentak memberikan peluang tujuan instruksional, bidang studi, dan tujuan umum pendidikan lainnya. Yang maksudnya guru memberikan evaluasi apakah yang dilakukan dapat menjadi kontribusi untuk membentuk penerus yang lebih baik. Yang kedua ada peningkatan dan pemantapan pelaksanaan program bimbingan dan penyuluhan BP di sekolah. Pelaksanaan kegiatan BP ini menitik beratkan pada bimbingan terhadap pribadi melalui kegiatan perseorangan atau kelompok. Siswa yang menghadapi masalah mendapatkan bantuan secara langsung oleh guru BK-nya. Sementara itu semua siswa akan tetap mendapatkan bimbingan, terutama di yang ada halangan sekolah menjadi pusat sumber belajar, bisa disingkat PSB, dengan cara penyediaan berbagai perangkat lunak yang didukung oleh perangkat keras yang memadai, punya bahan belajar diri seperti modul, rekaman elektronik, baik berupa audio maupun video. Yang keempat adalah peningkatan dan pemantapan program pengelolaan sekolah, gaya kerja para pengelola
khususnya peran hanya melalui kebijakan, tapi juga aspek kehidupan di sekolah. Dengan demikian, iklim kehidupan di sekolah mencerminkan kehidupan masyarakat yang dicita-citakan menjadi masyarakat demokratis yang dinamis dan terbuka. Yang ketiga ada masyarakat. Yang pertama, masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan, baik yang dikembangkan jalur sekolah dan jalur luar sekolah maupun yang tidak dilembagakan di jalur luar sekolah. Kedua ada kelembagaan masyarakat atau kelompok sosial di masyarakat. Kelompok ini baik langsung maupun tidak langsung ikut mempunyai peran dari edukasi. Yang ketiga ada masyarakat memiliki sumber belajar yang beragam baik yang direncanakan maupun yang dimanfaatkan. Dalam masyarakat tersedia berbagai sumber belajar baik direncanakan maupun yang dimanfaatkan, bahwa manusia dalam bekerja dan hidup sehari-hari akan selalu berupaya memperoleh manfaat dan pengalaman hidupnya untuk meningkatkan dirinya. Saya akan menjelaskan fungsi lingkungan pendidikan. Fungsi lingkungan pendidikan mempunyai pengaruh dalam memberikan kontribusi minimal dalam 3 hal. Yang pertama, pemantapan budaya melalui proses pengajaran. Yang kedua, penguasaan ilmu pengetahuan melalui proses pengajaran. Yang ketiga, penguasaan keterampilan melalui proses pelatihan. Fungsi lingkungan pendidikan secara umum dapat membantu anak didik berinteraksi dengan berbagai lingkungan yang ada di sekitar, utamanya di lingkungan sumber daya pendidikan yang tersedia dan akan menimbulkan hubungan timbal balik di antaranya. Dapat diambil kesimpulan bahwa keluarga merupakan lingkungan yang dapat membentuk karakter, sifat, dan sifat manusia. Yang kedua, sekolah merupakan lingkungan yang terbentuk manusia akan memahami, dapat mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, masyarakat merupakan tempat pengaplikasian dan sebagai lahan mempraktekkan. Sedangkan menurut para ahli itu Malik mengatakan bahwa suatu lingkungan pendidikan memiliki 3 fungsi, yaitu yang pertama fungsi psikologis. Nah, apa sih fungsi psikologis itu? Fungsi psikologis yaitu stimulus bersumber asal dari lingkungan yang merupakan laksanaan terhadap individu sehingga terjadi respon yang menunjukkan tingkah laku tertentu. Yang kedua, fungsi instruksional. Fungsi instruksional yaitu program instruksional merupakan suatu lingkungan mengajar atau pembelajaran yang dirancang secara khusus. Yang ketiga adalah fungsi pedagogis. Fungsi pedagogis, lingkungan memberikan pengaruh yang bersifat mendidik, khususnya lingkungan yang sengaja disiapkan sebagai suatu lembaga pendidikan, misalnya keluarga, sekolah, lembaga pelatihan, dan lain-lain. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.